A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Baik, kita lanjut lagi pembacaan kitab Hadits Al-Bukhari halaman 666, ada juga halaman 473, kisah tentang Nabi Ibrahim. Tentu ini juga ada di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Singkat cerita, di halaman 473, ketika Nabi Ibrahim pergi ke Palestina pasca tumbangnya Raja Namrus, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dengan Sarah, masukin wilayah Raja Zolim. Ini raja punya kebiasaan ngambil atau mencatut istri orang. Terus raja itu mengirim utusan kepada Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, siapa perempuan ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Saudara perempuanku." Kemudian Nabi Ibrahim deketin Sarah terus bilang, "Jangan kamu menyangkal hal ini bahwa aku mengatakan kepada mereka, kau adalah saudara perempuanku, karena demi Allah di bumi ini gak ada orang lain yang beriman," maksudnya saudara seagama, "kecuali hanya aku dan kamu." Ya, Nabi Lut juga ya. Tuh. Lanjut. Raja menyuruh tentara untuk membawa Sarah ke istana. Ketika Raja Zolim ingin berbuat jelek kepada Sarah, Sarah berdoa hingga 2 atau 3 kali, dan raja tersebut tersungkur, gak bisa berbuat apa-apa. Karena Raja Zolim itu takut, kemudian Raja Zolim itu bilang, "Demi Tuhan, perempuan yang kalian bawa ini, hei tentara, bukan orang. Ini adalah setan, ini adalah jin. Kembaliin kepada Ibrahim. Dan berikan seorang pelayan kepada perempuan ini." Maksudnya supaya Sarah enggak ngedoain raja itu tadi, karena takut si raja kafir tersebut. Maka Sarah kembali kepada Ibrahim dan berkata, "Apakah kamu tahu bahwa Allah telah mempermalukan raja kafir itu dan memberikan kepada kita seorang budak perempuan, yaitu Hajar?" Nah, ini ada informasi penting juga ini ya, dosa termasuk yang berbahaya nih. Riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, Allah berfirman, 3 golongan yang nanti pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Wah, siapa yang berani? Itu ya. Nauzubillah. 1, orang yang bersumpah dengan nama Allah, dengan namaku, kata Allah, terus dia mengkhianatin sumpahnya. Wah, ngeri sekali ya Allah, astagfirullah. 2, orang yang menjual orang merdeka, maksudnya orang jual orang, manusia jual manusia, kemudian dia makan hasil penjualannya. 3, orang yang mempekerjakan orang lain atau seseorang, terus ketika pekerjaannya udah selesai, dia tidak membayar upahnya. Wah, ngeri sekali ya, nauzubillah. Oke, lanjut lagi kisah Nabi Ibrahim halaman 666. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia bilang, Nabi SAW pernah bersabda, perempuan yang pertama kali pakai ikat pinggang besar atau korset adalah Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail, untuk menyembunyikan kandungannya agar Sarah nggak tahu. Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail. Waktu itu Siti Hajar masih menyusui Ismail. Terus ditempatkannya dekat Ka'bah, di bawah pohon sekitar Zam-Zam.
tempat yang paling tinggi di sekitar masjid. Saat itu Mekah belum berpenghuni dan masih kering. Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sana dengan memberikan bekal satu kantong kulit berisi korma dan satu kantong kulit lagi berisi air. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Siti Hajar mengejarnya seraya berkata dan memanggil, "Ente pergi, dan kenapa ente meninggalkan kami di lembah ini tanpa ada manusia lain dan suatu apapun?" kata Siti Hajar. Diulangin hingga beberapa kali tapi Nabi Ibrahim gak menoleh. Siti Hajar bertanya, "Apakah Allah yang suruh ente berbuat gini wahai suamiku?" Nabi Ibrahim jawab, "Iya." Kata Siti Hajar, "Kalau begitu Allah gak akan membikin kami terlantar." Terus Siti Hajar kembali dan Ibrahim pergi. Ketika sampai di Saniyah, di tempat mereka gak bisa lagi melihat Ibrahim, Nabiullah alaihi salam, dia menghadap Ka'bah kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Wahai Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di suatu lembah yang gundul di dekat rumahmu yang suci. Wahai Allah, ya Rob, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Surah Ibrahim, surah 14 kalau nggak salah ya kan, ayat 37. Ini Nabi Ibrahim yang berdoa. Siti Hajar kemudian menyusui Ismail dan meminum air. Dan ketika air tersebut habis, Nabi Ismail ngerasa haus. Dia memandang Ismail tampak lunglai, kemudian dia pergi karena nggak tega melihat keadaan Ismail. Bukit yang terdekat yang bisa dicapai adalah Sofa. Siti Hajar naik ke atas bukit Sofa, memandang ke sekeliling, mungkin ada orang, ternyata nggak ada orang. Kemudian Siti Hajar turun lagi. Setibanya kembali, Siti Hajar menyingsingkan pakaian luarnya. Siti Hajar lari-lari kecil ya, ini ibadah sa'i, cikal bakalnya gitu, sehingga 7 kali. Kemudian dia mendengar suara itu terdengar lagi, dan ada malaikat di tempat Zam-Zam. Malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya atau dengan sayapnya sehingga air pun menyembur. Siti Hajar membuat bendungan lumbangan untuk menghimpun air. Terus kata Abdullah bin Abbas, Nabi melanjutkan sabda beliau, semoga Allah memberikan rahmat kepada Siti Hajar, ibunya Ismail. Seandainya Siti Hajar itu nggak membendung air, tentu air itu akan menyembur mengalir kemana-mana. Kata Ibnu Abbas selanjutnya, malaikat itu berkata kepada Siti Hajar, "Jangan takut terlantar, karena di sini ada rumah Allah, rumah Tuhan yang akan dipugar, akan dibetulin oleh anak ini bareng bapaknya, dan Allah nggak akan mentelantarkan hamba-hambanya." Lanjut. Ketika terlanda banjir, Ka'bah terangkat ke atas dari bumi bagaikan buih. Ya anyway, ini akan diringkas saja ya, supaya kita tahu poin-poin pentingnya aja. Singkat cerita, ada suku Jurhum dari Yaman mampir ke tempat itu, dan dengan hikmah Allah malam itu juga terbentuk kampung perkampungan di sekitar Ka'bah. Orang-orang Jurhum itu baik ya. Mereka senang tinggal bersama Siti Hajar. Kemudian ketika Nabi Ismail udah gede, mereka menjodohkan Nabi Ismail. Terus Siti Hajar udah meninggal waktu itu, Nabi Ibrahim datang
untuk mengunjungi Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail gak ada di rumah. Singkat cerita, istri yang pertama ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Wahai ibu, bagaimana keadaan kamu?" "Keadaan saya itu miskin, gak enak, hidup saya susah," dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim sebelum pergi berpesan, "Oh ya, Bapak, Bapak, tuan tamu, apakah ada pesan untuk suami aku?" "Oh ya ada. Kalau suami kamu datang, ganti pintu gerbangnya." Dan kemudian diganti istrinya secara baik-baik. Diceraikannya, dikembalikan kepada keluarganya. Nabi Ismail menikah dengan istri yang baru dan terjadi lagi kejadian yang sama tapi orang yang berbeda. Istri Nabi Ismail yang kedua berkata ketika ditanya Nabi Ibrahim, "Hidup kami bahagia, hidup kami alhamdulillah senang, kami bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan." "Oh ya, wahai Bapak senior," kira-kira begitu ya, "apakah ada pesan untuk suami saya?" "Ada. Kalau suami kamu datang, bilang pertahankan ambang pintu atau pintu gerbang rumah ini." Pintu gerbang berarti adalah istri. Dan Nabi Ismail pun mempertahankan istrinya. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ismail udah gede, dan mereka membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim bilang, "Wah Ismail, sesungguhnya Allah ngasih saya suatu perintah." Kata Nabi Ismail, "Laksanain perintah Tuhan Anda wahai Nabi Ibrahim." Kata Nabi Ibrahim, "Ente sanggup bantuin saya?" "Siap, saya siap membantu engkau wahai Nabi Ibrahim." Dan dibikinlah Ka'bah di sana. Nabi Ismail mengangkut batu dan Nabi Ibrahim memasangnya. Ketika bangunan itu sudah tinggi, Nabi Ismail mengambil batu untuk pijakkan Nabi Ibrahim berdiri. Makanya disebutnya Makom Ibrahim. Mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ini. Sungguh Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui." Surah Al-Baqarah ayat 127. Baik, itu aja kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim serta Siti Hajar dan Siti Sarah. Sebetulnya sangat panjang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik.